Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Untuk hari ini kita akan membahas emiten berkode IKAN, yaitu Era Mandiri Cemerlang Tbk. Nah, sebelum kita menganalisa teknikalnya, kita perlu tahu ya secara profil perusahaan ini. Jadi, emiten IKAN ini tuh baru IPO di sekitar Februari 2020, jadi ya baru sekitar 1 tahun lebih. Dan yang perlu kita ketahui lagi adalah market cap-nya ini sangat kecil, hanya sekitar 149 miliar. Nah, jadi dengan market cap kecil itu, kalian perlu tahu bahwa satu bandar aja itu kira-kira bisa menggoreng saham ini. Soalnya cuma 149 miliar. Kalau level bandar ya mungkin 149 miliar tuh yaitu modalnya mereka. Jadi ya itu yang kalian perlu ketahui ya. Jadi kenaikan harganya tuh bisa naik sangat tinggi dan penurunannya juga bisa sangat cepat. Seperti kita lihat ya di time frame per bulannya, saham ikan ini kan waktu di IPO dia sempat naik tinggi terus sebelum akhirnya dia langsung dibanting bahkan lebih rendah daripada harga awal sebelumnya, dan belakangan ini tuh saham ikan digoreng kembali naik tinggi. Nah, tetapi pada perdagangan hari ini ikan ini sempat naik tinggi di pagi-pagi sebelum akhirnya dibanting cukup nggak langsung sih ya, dia banting cukup keras sebelum akhirnya menyentuh level ARB. Nah, sebelum kita analisa teknikalnya dan apa yang kita bisa pelajari ya dari saham ikan ini, saya mau kasih tips nih mengenai main di saham gorengan. Nah, yang pertama itu kan namanya juga saham gorengan ya. Jadi saat kalian entry atau saat kalian masuk di harga berapa, kalian tuh harus sudah punya mindset bahwa kalian ini perlu keluar, perlu exit. Soalnya suatu saat di saham gorengan ini pasti akan dibanting. Nah, tapi kita nggak tahu kan kapan dibantingnya ya. Jadi itu maksud saya, kalian harus punya mindset itu dulu supaya kalian bisa lebih waspada dengan pergerakan-pergerakan harganya. Oke, setelah punya mindset itu, mari kita analisa teknikalnya ya. Nah, jadi kita lihat ya bahwa dari awal dia levelnya cukup rendah, dia ini naiknya cukup banyak ya. Kalau kita tarik dari sini tuh naiknya udah sekitar 200% lah. Nah, jadi emang kalau udah naik segini tinggi ya kalian harus sudah waspada aja, kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Nah, yang saya mau analisa itu adalah di candle ini. Waktu saham ikan ini naik ya, terus pada tanggal 4 dia kan naik lagi ya. Nah, tapi pas naik lagi cukup tinggi, terus akhirnya kan ya ada penurunannya. Jadi maksudnya ada perlawanan di antara yang beli dan jual. Volumenya pun kita juga lihat ya cukup tinggi. Jadi kita bisa asumsi bahwa pergerakan candle dari ini cukup solid. Nah, apa sih yang kita bisa lihat dari candle ini? Apa nih? Maksudnya candle ini tuh apa yang kita bisa interpretasikan? Nah, kalau menurut saya ini candlenya tuh mirip seperti long leg doji. Nah, long leg doji itu adalah suatu doji candle di mana shadow atasnya yaitu garis ininya dan juga garis bawahnya, shadow bawahnya itu sangat panjang dan juga imbang. Dan di tengah-tengahnya itu adalah candle badannya yang biasanya tipis tapi di tengah-tengah. Nah, kalau doji candle itu secara definisi itu adalah pembukaan dan penutupan harganya tuh di level harga yang sama. Nah, tetapi sebenarnya secara realita kan kita agak susah ya melihat level-level yang dimana penutupan dan pembukaan harganya di level yang sama. Jadi dengan level badan yang kecil ini pun kita bisa ya asumsikanlah bahwa pergerakan ini dan juga candle ini tuh mirip seperti long leg doji. Nah, artinya apa nih long leg doji ini? Long leg doji ini berarti mengindikasikan bahwa terdapat ambiguitas di dalam pergerakan sahamnya. Jadi daya beli dan daya jualnya ini cukup menentang dan nggak sinkron sehingga membuat suatu candle seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah menjadi salah satu tanda flag ya, maksudnya untuk kalian berwaspada bahwa pergerakannya mungkin naiknya udah cukup nih, soalnya udah ada perlawanan dari yang beli sama yang orang yang jual. Nah, selain dari candle ini, dari tanggal 4 ini sebenarnya ini juga kasih tanda ya, yaitu di level MACD-nya. Nah, kita lihat bahwa waktu dia kenaikan di level segini, dia kan sempat naik lagi ya di level yang lebih tinggi. Tapi kita lihat MACD-nya. Di sini kalian bisa dapat nilai nominalnya ya.
di sini MACD-nya tuh sekitar 7. Nah, pada saat dia levelnya lebih tinggi, itu MACD-nya hanya level 6. Kita lihat sini ya. Nah, jadi secara histogram ini emang mengalami pelemahan. Padahal harganya naik. Nah, ini udah jadi tanda-tanda waspada nih buat kalian. Nah, selain itu, ini juga dikasih tanda-tanda nih. Saat harganya dia mulai stagnan, bahkan ya hijau dikit atau ini kan candle-nya masih hijau ya. Kita lihat bahwa MACD-nya melemah terus. Tiap jamnya dia melemah terus. Nah, kalau MACD-nya melemah terus, ini menandakan bahwa terjadi pelemahan dalam pergerakan trennya. Jadi ini juga udah jadi tanda nih buat kalian untuk mungkin exit di level segini. Nah, selain ini kalian juga bisa lihat nih pakai technical osilatornya ya. Saya pakai MFI. Nah, di sini MFI juga kita bisa lihat ya bahwa waktu levelnya dia cukup tinggi ini dan dia levelnya stagnan di level yang di harga level yang kisaran di level harga yang cukup sama ya. Ini MFI-nya udah mengalami penurunan. Harganya sama tapi MFI-nya penurunan. Harganya juga sama tapi MACD-nya mengalami penurunan. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, sebenarnya baiknya amannya kalian exit dulu aja. Terutama di saham-saham gorengan dan yang naiknya udah cukup tinggi ya. Nah, kemungkinan besar kan ya suatu saat bakal mengalami koreksi ya. Dan ternyata tanggal 5 ini terjadi koreksinya di mana dia sempat naik tinggi tetapi langsung dijual, turunnya cukup cepat sehingga sahamnya langsung ARB. Nah, jadi ini nih yang saya mau beritahukan ya. Jadi kalau di saham-saham gorengan seperti ini, kalian kalau menurut saya sih ya cukup pantau di MACD-nya nih, cukup sensitif. Terutama kalau yang saat-saat ini di emiten ikan ini menurut saya sih sebenarnya cukup enak ya, soalnya setelah dia naik tinggi tuh dia nggak langsung dibanting, dia sebenarnya udah kasih signal dulu kepada kalian bahwa terjadi pelemahan tren dan juga pelemahan daya belinya nih. Jadi sebenarnya sih seharusnya kalian bisa exit nih pada level-level segini. Saya juga pernah sebut ya di video-video saya sebelumnya bahwa sebenarnya analisa teknikal di saham-saham gorengan itu agak sulit kan. Nah, emang benar cukup sulit. Kenapa? Kita lihat aja di sini ya. MFI-nya aja nih kalau kita lihat ya, ini udah overbought. Di levelnya sudah overbought. Tetapi dia naik terus. Padahal dia udah overbought terus. Bayangin ini lama banget loh, dari 2 Maret sampai 4 Maret. Di level overbought terus dan dia nggak turun-turun. Nah, kalau secara teknikalnya mungkin ya udah overbought, mungkin dia harusnya turun lah ya. Tapi secara pergerakan harga sahamnya dia terus naik. Nah, itu jadi emang salah satu kendala dari analisa teknikal di saham gorengan tuh ya ini. Nah, tetapi pada saat ini tuh sebenarnya dia turunnya nggak cepet nih. Dan dia sebenarnya udah kasih tanda ke kalian bahwa emang ada pelemahan dalam tren dan juga daya belinya. Jadi menurut saya ini salah satu contoh saham gorengan yang dimana sebenarnya kalian diberikan kesempatan nih buat exit, nggak langsung kayak naik tinggi terus langsung dijebolin ya. Maksudnya kalau ini bayangin aja kalau ini nggak ada terus dari candle ini dia langsung kayak seperti ini ya, itu cukup sulit soalnya teknikalnya mungkin dari tinggi dia langsung jebol, nggak dikasih tanda-tanda bahwa memang ada pelemahan. Nah, tetapi untuk saham ikan ini sebenarnya kalian tuh dikasih kesempatan nih, dikasih tanda juga bahwa memang ada pelemahan di kenaikan dari harga saham ikan ini. Oke, untuk hari ini ya pelajaran kita sampai di sini. Jadi kita menganalisa ya bahwa saham gorengan ini emang pergerakannya kan cukup liar ya, bisa naik tinggi dan turun sangat tinggi. Dan kalau kalian main di saham gorengan tuh kalian harus punya mindset untuk keluar. Nah, seperti contoh-contoh ini ya, ini sebenarnya tuh kalian udah dikasih tanda nih akan ada pelemahan. Jadi kalau saran saya ya kalau kalian lihat seperti ini di saham-saham gorengan, kalian langsung exit aja. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saja. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan kalian mau terus terupdate dalam ilmu saham teknikal dan juga analisa-analisa saham teknikal harian untuk tiap harinya, boleh di subscribe ke YouTube channel saya dan juga pencet tombol belnya supaya kalian ternotifikasi dan kalian terupdate setelah saya upload video ini. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu ya kepada kalian.
untuk kalian di trading di masa depannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.